Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Halo sedulur, ketemu lagi bersama Kunge di Urip Bonus Channel. Kali ini kita membincang dan mengulik-ngulik Bandara Internasional Kediri. Doho Kediri. Bandara Internasional Doho Kediri. Ini yang membuat heboh di negeri ini karena berbagai waktu selalu molor. Molor tak? Molor. Dan kemoloran ini ada beberapa sebab, nanti akan kita perbincangkan tadi, baik di tingkat birokrasi ataupun di tingkat grassroots. Kenapa molor? Saya masih bersama teman-teman saya yang paling saya cintai di dunia ini ya. Kang itu, Kang Haji. Luar biasa. Piantun pejuang jurnalistik yang luar biasa. Baik sedulur Urip Bonus Channel yang kami cintai dimanapun Anda berada, mari bersama Gedabrus. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Ya, terima kasih. Menurut pengamatan saya, ini pengamatannya pengamat warung kopi ya. Ya. Jadi jangan dibuat acuan dan jangan dibuat satu keputusan untuk pabrik, tidak. Ya. Jadi yang Gedabrus. Malornya Bandara Internasional Doho Kediri itu ada berbagai aspek menurut saya. Bener. Dari segi aspek politik ada. Loh iya. Loh, iya. Terus ada aspek sing terkenal apa? B2B. Waduh. Gitu. G2G ya. Government. Itu sing nomor 2. Nomor 2 ya. G2G. Sing katanya lagi ngetren G2G gitu lah. Kemudian yang ketiga dari faktor internal bandara sendiri. Oke, tak wes ngono. Lho kata telu tak jelasin dhisik no. Ya kok tak bantah. Mbok bantah? Oh iya cah kene. Ya wes gak apa. Terjadi pro kontra ndak apa. Loh iya. Sing pertama tadi ada apa? Mari. Ya mau santai bro. Dari ini apa yang kita omongkan segi politik. Ya politik ini. Kan itu dikupas. Ya. Artinya begini, ketika awake dhewe podcast di sini ini sebenarnya tidak punya implikasi yang bersifat nasional atau internasional. Awake dhewe kan ya wong cilik to, Bro. Dan tidak menjustis. Oke, lanjut. Omongane wong bisa. Santai los. Dan ini politik. Dan itu juga. Jadi secara politik gitu. G2G dan secara internal. Ya, Bang, omong aku jawab sauni apa-apa. Jadi yang pertama politis sih. Secara politis ini dulu pertama kalinya itu sing duwe konsep pertama kali di kita terbuka kembali masalah politik. Jelas nun sewu dari idenya kader-kader PDI atau orang-orang politikus seperti PDI. Iya, PDI. Analisamu kok bisa seperti itu? Karena begini, bibit KWT bandara ini semua memunculkan adalah bupati sebelum Mas Saiki, Mas Dito ya, sebelum itu. Chris. Nah, ya siapapun aku kurang ngerti bupatinya. Bupati di sinilah ya, bupati inilah yang memunculkan ide-ide bandara. Adanya bandara di Kediri. Kemudian sekarang usum hilirisasi eranya Pak Jokowi diteruskan Mas Dito ini. Tapi itu bukan politisnya begini. Kalau Bandara Internasional Doho Kediri itu sebetulnya dulu termasuk non sewu ya, bukan PCS. PSN. Proyek Strategi Nasional PSN. Ya, bukan masuk PSN. Tapi karena non sewu waktu itu mesra-mesrane
non sewu PD itu dengan pemerintah mesra-mesranya sehingga bisa merubah Bisa sampai semua. jadi iya wong warung kopi ya Dra. Sayangnya iki dina poso bro Kak, sayangnya poso analisamu aduh untuk bro. loh Oh iya, internasional bro iki Bentar. iki internasional teman-teman, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat. Teman-teman lupa ya. Oke. lah ya saja ini karena ngopi Ya enak apa udah, poso ayo lanjut rupiah. Jadi, ini kok politik tadi Pak Jokowi ya mbok sebut-sebut. loh iya bro karena itu politis maunya bukan PSN tapi karena melalui pendekatan yang luar biasa antara G to G tadi, G to G tadi dan B to G ya ada, B to G ada. Akhirnya terjadilah bandara ini menjadi PSN. No. Ini analisa. Itu politis bro. Nah, kenapa tidak sekarang satu ya dua. Terus kedua tadi apa? Garo. G to G ya, G to G. Nah, G to G ini jelas. Jadi sakjane bandara ini katanya sih, tapi A1 ini Jakarta. yang membuat, yang mempengajukan apa biaya dan lainnya kan bukan dari pemerintah jajan, dari swasta tuh. Berarti kan Wis, Lah ya, G2B. aku kan G2B. bilang, saya tahu sebentar, saya tahu. G2G. Iya, saya bilang sebentar. Ya, kan? Karena pemerintah daerah kan jadi G itu, government dah. Iya. Lah ini B, bisnis itu dah. Nah, Kengko antara government to government juga ada, business to business juga ada. Tapi karena ngene nyon sewu, ini perlu saya luruskan. Kalau kita membuat istilah B2B itu business to business. Kalau G to G, G to G itu pemerintah antar pemerintah. Lah, hari ini ketika kita berbicara masalah bandara internasional, kalau kita ngomong nih G to G itu berarti Indonesia dengan luar negeri, negara sopo. Baru bro, G2G tidak hanya pun negara Indonesia karena negara luar. Pemerintah daerah, pemerintah pusat juga bisa. Ayo. Tapi ketika awake dhewe iki berbicara masalah bandara internasional Doho Kediri ini, tentunya kita akan berbicara G2B, business to government. Bisnisnya karena itu dulu yang awal-awal embrionya untuk mendirikan bandara itu memang perusahaan terbesar bidang garam, sehingga ditangkap oleh pemerintah menjadi PSN. Gitu Mas. Ya. Oke, langsung dijawab aja ya. Mungkin kalau nutuk nih gue akeh gue Bahkan gue pak dhewe. Ngene. Maksudnya durasinya tuh. Ngene. Bisa sih tokas lagi. Ora sih. Iki dijawabnya bentar lali. Ya bentar. Sampeyan mau ngomong bahwa ini adalah G2G memang benar. Karena memang pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Daerah. Karena semuanya kan sesuai RT RW kabupaten, benar. Tapi ingat bahwa Bandara Internasional Kediri itu apa yang dikatakan Kang Haji benar, murni investasi swasta. Ya B2G. Gudang Garam, PT Gudang Garam yang sampai saat ini hampir habis 10 triliun, bayangkan. Ini murni bisnis, murni swasta, dan regulasinya milik pemerintah. Kenapa molor hubungannya tadi politik tadi? Ya memang mungkin benar juga. Karena awalnya sikon dan suhu politik. Pak Jokowi kan dulunya memang kader PDI Perjuangan. Oh saya gak ya? Sekarang masih. Sekarang juga masih. Jadi ya masih nyatanya KTA-nya belum dikembalikan, tapi kan kita tahu bukan rahasia lagi bahwa hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan kan lagi hangat-hangat panas panas. Jadi mungkin ada benarnya juga. Nah, stop sih. Jokowi kan jaringan PDI bisa. Jaring kurungnya kabarnya pengennya Golkar, ketua Golkar. Kabar, tapi yang nyatanya sekarang ini bahwa Pak Jokowi itu masih memegang KTA PDI Perjuangan. Yeah. Tapi sekarang sudah tidak akur lagi, makanya mungkin itulah molornya itu. Prediksi tadi politisnya tadi seperti itu ya bisa juga juga tidak sama toh. Iya pemain dalam, tapi untungnya gak ada pengadilan ya. Pengadilan harus ada satu. Ya tidak. Terus saya tahu aku tak omong soal tongnya itu ya. Gini loh, sebentar. Sebentar. Jadi keputusannya iya bisa, tidak bisa. Kira-kira
dengarkan toh. Iya bisa, tidak bisa. Untungnya kita itu tidak dalam pengadilan. Kalau dalam pengadilan kan tidak bisa gini. Harus yes or no kan gitu. Nah, oke lanjut. Loh, lanjutnya Gitu. dirimu rombot tutung internal piye wile? Bisnis tuh Wis. Government. lain berjawab kok mau. Lah sekarang kan internal katamu. Hmm. Nah, sekarang sudah yang G2G sudah, G2B sudah, sekarang masalah internal Iya. Jano tadi. Intinya tadi sebetulnya sejak awal. Sejak kira-kira tahun yang kemarin harusnya sudah diumumkan. Masih kan sebetulnya masih apik. Jadi masih antara Pak Jokowi dengan pemerintah dengan apa? Dengan gudang garam lah, dengan lainnya masih baik. Itu sudah mulai gesekan tuh internal itu. Lagi apa? Karena apa? Saya tak jelasnya. Nah, Internal itu sebetulnya kembali lagi ya, proyek Bandara Internasional Doha Kediri itu bukan klasifikasi PSN. Inilah yang internal. awalnya. Nah, tapi mergo api kemulah dadilah PSN. Lah bareng PSN buyar tukaran. Lagi minta masuk internal tadi. Internalnya bukan internalnya gudang garam ya? Oh bukan, kalau gudang garam no problem karena dari segi financial, dari segi apapun teknis dananya gudang garam sudah Berarti begini. bisa dikatakan ini PT Gudang Garam yang dirugikan ya? Tuh. Aku gak ngomong ya. Nah, Pak Jokowi gak ngomong lagi ya. ya, bisa juga seperti itu. Tapi yang jelas upaya untuk segera dioperasikan itu sudah Harapkan semuanya. sudah berjuang. Seperti apa yang kemarin dikatakan oleh Pak PJ Gubernur Jatim, Pak Adi Oh iya. Karyono, itu sudah mengatakan bahwa Bupati Kediri Mas Dito sudah meminta beliau PJ Gubernur itu untuk menyampaikan ke pusat, segeralah Bandara Internasional Doha itu dioperasikan launching. karena sudah siap, Jalan sarana prasaranya sudah siap. layaknya. Ya, menurut informasi kan begitu. Ya, terus piye iki Ya, ganti. kan. Ngomong apa? Menurut informasi, ya aku tak ngomong rasa dikono nih. Jadi informasi yang berkembang itu yang terakhir justru yang mengeluarkan statement itu dari PJ Gubernur ya. Nah, PJ Gubernur bahwa pertengahan bulan puasa Maret ini, ya. pertengahan bulan jelang puasa lah, ini jelang Lebaran ini itu sudah diharapkan. nasional. Nah, kenapa kok masyarakat anu terus? Ini karena masyarakat kan niteni toh. Awalnya itu Desember 2023. Januari. Setelah itu Januari, Februari, sekarang terus Maret. sekarang ini sudah Maret. Ini sudah molot berapa bulan. Nah, yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat Kediri Raya, ini jangan-jangan ada secara teknis ini memang belum memenuhi standar, belum memenuhi syarat untuk operasional. Kayak Bandara Kertajati, apa Majalengka ya? Majalengka seperti itu yang menjadi khawatir, tapi itu disembunyikan. Nah, ini yang jadi kecemasan dari teman-teman, dari orang-orang Kediri lah, baik orang yang pebisnis, baik yang suka traveling, baik yang suka pengen mengetahui bagaimana rasanya Kediri itu memiliki bandara internasional. Ini sebenarnya sangat berharap sekali bandara itu supaya segera. Seperti saya sendiri, kita sama Kang Itu sudah ngomong apa, pokoknya tinggal bandara Kediri ini operasional, langsung langsung kita ke Bali. Gak bejak. Gak bejak. Orang ini B2B kok. B2B ya. B2B. Ya, aku tak boleh B2B. Gitu. Nah, ini sebenarnya perasaan dari orang-orang Kediri kebanyakan mungkin seperti saya. Karena apa? Jaga nih siji. Biasanya operasional pertama itu mesti ada beberapa diskon. Alah, golek diskonan lagi. Desa no, wong desa. Udah ya, terus itu ini prediksi saya ya. Makanya untuk mengobati kejengahan warga Kabupaten Kediri itu sejak 4 Februari lalu 2024 PT Angkasa Pura I itu membuka bandara untuk umum. Nah, untuk umum itu hanya ya wong Wis mlaku-mlaku. Carane ngabuburit lho. Nah, nyatanya memang senang sekali. Saking membludaknya sampai
harus memakai etol, bayangkan. Iya, Ini saking membludaknya di dalam untuk mengatur itu. Saya gimana? yakin itu orang Kediri. Orang Kediri. Orang Kediri. Dan juga dari orang luar loh, banyak kemarin itu. Kemarin saya juga ke sana, beliau ya luar. Dari orang luar dah. Nah, Luar negeri, G itu G. makanya itu mungkin untuk mengobati kerinduan masyarakat Kabupaten Kediri, bandara ini piye toh, ternyata memang mengagumkan, luar biasa Gudang Garam. Dan lagi ini upaya Mas Dito juga, bahwa di bandara itu, di lingkungan bandara itu sudah ada apa itu stand-stand untuk produk UMKM. Wah, Nah ini sudah disiapkan. luar biasa. Hanya nanti kalau misalkan sudah beroperasi, semuanya sudah ready. Itu seperti itu. Ini menurut informasi untuk tahap awal ini membuka 6 Jalur penerbangan. Siji tak titeni ya. Denpasar, bro. Lingu. Oh, Denpasar. Denpasar. Oh, Denpasar, Kediri, salah. Denpasar. Kediri Denpasar, Kediri Jakarta, Kediri Balikpapan, Kediri Palembang, sing loro Kediri Banjarmasin. sitoke kurang sitok. Kediri, kono ndi? Batam. Maklar. Gak apa-apa. Ini Maklar tiket. nanti bisa dikoreksi di komentar. Begini masalahnya, diomongnya awake dhewe duwe cita-cita. Siji le Bandara Kediri itu awake dhewe pengen jajal ning Bali. Pengen jajal ning nggone Batam ya. Nah, Pengen golek HP. oh menawa enek promosi. Jadi promosi tiket mesti ada. Akan tetapi hari ini masih berharap-harap iya gitu loh ya. Ya semoga aja upayanya Pak PJ Gubernur Jatim, Pak Adi, yang katanya sudah menyurati Seknek, nanti harapannya Pak Jokowi itu yang akan meresmikan. Harapannya seperti itu. Lah ini kalau Pak Jokowi meresmikan, balik lagi mesti Kediri. Amangkurat. Artinya begini, jadi kalau menurut pandangan saya yang terakhir pandangan saya itu kenapa molornya ini karena ada unsur magis. Unsur magis. Magicnya. Ini nih. Karena apa? Iki tunggu ini nih. Oh, oke. Karena apa? Karena apa? Ini kalau itu otomatis sudah sejak awal direncanakan yang meresmikan itu adalah Presiden Jokowi. Kenapa sampai sekarang nggak berani? Ini waktu kan pelantikannya presiden kan tanggal berapa itu? Oktober selama mulai Maret sampai Februari itu lama sekali. Dan banyak intrik-intrik politik toh. Pemajulan, angket lah. Makanya untuk pertama tadi saya kan bilang atau itu untuk menyiasat itu. Bukan, kalau menurut saya bukan. Tapi yang jelas saya unsur magis. Saya yakin orang saya yang mistis, namanya ya? Pak Jokowi itu sangat Jawa. Kejawen. Jadi Jawa dia memahami betul bahwa Kediri ini masih wingit. Sehingga secara kalau kita berbicara mistis itu emperor itu. Karena apa? Karena siapapun pejabat yang berani ke Kediri itu menginjakkan kaki Kediri itu mesti piye caranya dengan cara apapun dia mesti bermasalah. Lengser. Yang ke di injury time mungkin. Di injury kurang sesasi mungkin. Kurang sesasi kok kaya kurang sesasi lah. Apa kurang seminggu? Seminggu ora apa-apa. Seperti Pak SBY dulu kan gitu. Mau ke Kediri nang Gunung Kelot itu Wates ya. Lewat dari Malang. Makanya saya khawatir itu ya kejadiannya seperti itu. Jadi ada unsur mistisnya. Apapun bentuknya Kediri ini masih wingit. Kediri ini masih gawat bagi pejabat. Posisi bandara itu di tengah-tengah Kediri hitungannya. Nah, ya itu kan analisis kita. Saya kan tidak salah tadi menyampaikan ada unsur politis pertama. Itu kan unsur mistisnya ya. Secara real saat ini politis juga bisa loh. Karena apa waktu itu Pak Jokowi masih ngene. Saya kira selain itu juga yang dikatakan Kang Haji mistisnya masih kuat. Betul, kuat sekali. Karena sudah terbukti pejabat siapapun yang ke Kediri pulang ke Jakarta pasti ada masalah. Cukup ya. Jalan piye? Menurut saya lagi bandara internasional ini kan menjadi ikon ini bagi daerah Kediri. Ini di tahun politik bisa mengarah kemana-mana loh. Dibuat media, dibuat wis tunggang di siapapun lah. Cara zaman saya gorengannya enak.
ini buat gorengan untuk mendekati pilkada juga bisa. Lebih-lebih Mas Dito Nah, jelas itu. akan maju lagi karena masih sekali, dan masyarakat Kediri sebenarnya juga merindukan kinerja Mas Dito untuk tahun kedua, tapi karena ini politik juga mungkin ada calon-calon lain yang muncul. Makanya tapi ini baik ikon sekali. Bandara harus selesai tahun ini. Nek gak ya pesannya aku. Kalau Oke. untuk kayaknya untuk pandangan Kediri masih Pingit ini kelihatannya masih asik dibicarakan untuk khususnya untuk Kediri. Khusus ya. Nah, bagaimana kalau nanti episode berikutnya kita akan mencoba membahas khusus diskusi ini, podcast ini yang membahas khusus tentang Kediri yang masih Pingit. Oke ya. Wah, dia gunakan dukun gitu. Karena dukun ben awak Wah, dia dukun. Oke. Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. Baik dulur, perbincangan kita tadi tentang molornya Bandara Internasional Doho Kediri kayaknya belum cukup, masih banyak episode-episode berikutnya. Kita tunggu berikutnya, baik di tingkat politis, bisnis, ataupun lain-lainnya, ataupun mistis ya. Tentu saja masih bersama Urip Bonus Channel. Saya terima kasih teman saya Kang itu. Delok kan lo. Nah, Kang Haji. Delok kan kamerane. Kan kamerane. Nah, sampai jumpa dan salam Urip Bonus Channel. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa Anda mendapat berkah. Ampun Gusti. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI.